pagi hari ini di PPKN hari ini kita akan membahas tentang bab 2. Jadi bab 1 kemarin Budia salah buka. Maaf ya, Budia salah membuka PowerPoint. Bentar. Malah bukanya kelas 8. Kelas 7. Oke, diulangi. Kita akan membahas tentang materi materi PPKN ya, materi PPKN kelas 7 bab 2. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang perumusan Pancasila melalui beberapa bidang ya, melalui beberapa organisasi, yaitu organisasi BPU-PKI dan juga PPKI. Hari ini kita akan membahas tentang bab 2 yaitu norma dan keadilan. Apa sih itu norma ya? Apa dan apa itu keadilan? Kita akan membahas tentangnya hari ini. Oke, kita bahas dulu pengantarnya. Menurut Aristoteles adalah seorang ilmuwan ya, filsuf atau orang yang mencintai bidang filsafat. Aristoteles itu mengemukakan bahwa manusia, kita itu merupakan makhluk zoon politikon ya. Ada bahasa Yunani ya, ini bahasa Yunani. Zoon politikon artinya adalah makhluk yang berkelompok atau bermasyarakat. Jadi kita sebagai manusia itu memiliki sifat zoon politikon atau kita tidak bisa hidup sendiri ya. Naluri kita itu untuk selalu berkelompok. Ya kan? Misalkan kamu kalau di rumah pasti punya kelompok bermain, punya teman, kelompok bermainnya siapa gitu ya. Karena secara naluri kita itu mesti akan berkelompok. Nah, ketika lingkupnya lebih besar, kita akan berkelompok dengan lingkup yang lebih besar yang disebut dengan istilah masyarakat atau bermasyarakat. Jadi, kita adalah bagian dari suatu kelompok masyarakat. Nah, menurut Aristoteles, hal tersebut diistilahkan dengan manusia sebagai makhluk zoon politikon ya, yang berkelompok. Nah, dengan adanya manusia yang berkelompok ini, agar kehidupan masyarakat teratur, maka diperlukan aturan. Ya kan? Coba sih, kamu di rumah punya aturan, ya tidak? Di rumah ada aturannya, tidak boleh tidur terlalu malam, atau harus makan malam bersama, atau mandi sebelum jam 5, kayak gitu ya. Mesti di rumah ada aturan, agar kehidupannya teratur. Nah, di masyarakat juga, nanti di masyarakat ada aturan-aturan, agar kita tidak berlaku sewenang-wenang, atau tidak berlaku seenaknya, gitu ya. Nah, aturan itu kita sebut dengan norma. Jadi, apa itu norma? Norma adalah tatanan aturan-aturan hidup dalam masyarakat. Nah, kita akan belajar norma. Norma adalah tatanan aturan-aturan hidup dalam masyarakat. Kita, ketika tadi dibilang bahwa manusia sebagai makhluk zoon politikon, yang berkelompok dan bermasyarakat, kemudian masyarakat itu diatur. Nah, diaturnya, peraturannya namanya norma. Kalau kamu sering dengar istilah peraturan, nah peraturan itu wujud dari sebuah norma. Jadi istilahnya adalah norma. Gitu ya, bukan normal tapi norma. Nah, asal kata norma bisa dari 3 bahasa, bahasa Inggris yang berkata norm, bahasa Yunani nomoi atau nomos, dari bahasa Arab ada kaidah. Kaidah ya, yang artinya hukum. Jadi norma itu aturan, bisa peraturan tertulis,
bisa peraturan tidak tertulis. Nah, itu kita sebut dengan hukum. Hukum itu termasuk ke dalam sebuah norma. Paham ya? Jadi, apa itu norma? Norma adalah tatanan aturan-aturan hidup dalam masyarakat. Kita diatur oleh sebuah norma. Nah, kita akan membahas tentang macam-macam norma. Macam-macam norma secara asalnya norma itu dari mana? Dibagi jadi 4. Yang pertama adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu adalah peraturan, ya. Tadi kan peraturan ya, norma adalah peraturan atau hukum ya. Kesusilaan artinya adalah peraturan yang berasal dari hati nuranimu sendiri. Coba kalau hatimu bilang ini benar, berarti itu artinya benar. Tetapi kalau hati nuranimu bilang itu salah, berarti itu salah. Gitu ya. Jadi sesuai yang tahu peraturan itu adalah kamu sendiri. Ya. Tapi hampir semua masyarakat biasanya itu mempunyai hati nurani yang hampir sama. Misalkan ya, contoh pelanggaran normanya. Kalau kamu mencontek, sebenarnya hatimu bilang, wah ini tuh nggak boleh deh. Harusnya itu nggak boleh, tapi kok aku melanggar. Itu namanya norma kesusilaan. Jadi peraturan yang asalnya dari hati nuranimu. Kalau hatimu bilang salah, berarti itu salah. Kalau hatimu bilang benar, berarti itu benar. Gitu ya. Jadi norma kesusilaan berasal dari hatimu, contoh pelanggarannya adalah mencontek, kemudian berbohong. Yang biasa, yang belum pernah berbohong, yang jarang sekali berbohong, ketika berbohong itu mesti deg-degan. Terus ditanya orang tua, ketika berbohong itu mesti bergetar suaranya. Kelihatan ya orang yang berbohong sama yang tidak. Biasanya kalau orang berbohong tuh matanya gerak-gerak, terus sering pegang-pegang hidung kayak gini. Itu kelihatan. Nah, ketika orang berbohong, itu dia melanggar norma kesusilaan. Karena apa? Hati nuraninya sebenarnya bilang, aku tuh nggak boleh berbohong. Berbohong itu salah. Kamu kalau mau berbohong mesti deg-degan. Deg-degan bilang tadi habis main sama temenmu. Terus padahal disuruhnya beli apa gitu ya sama orang tua, tetapi kamu bilang berbohong. Dari mana? Habis dari kerja kelompok kayak gitu ya. Padahal kamu habis main kayak gitu. Nah, ketika kamu ngomongnya deg-degan, itu berarti kamu melanggar norma kesusilaan. Nah, ketika orang sudah biasa berbohong, itu rasa deg-degan itu akan hilang. Nah, kamu membiasakan hal yang buruk, otomatis rasa deg-degannya, rasa salahnya itu akan hilang. Nah, itu adalah sesuatu yang buruk ya. Jadi jangan sampai sesuatu yang buruk itu kamu biasakan dan lama-lama kamu membenarkannya. Itu norma kesusilaan. Yang kedua adalah norma kesopanan. Norma kesopanan itu asalnya adalah peraturan yang berasal dari kebiasaan sehari-hari masyarakat. Dikatakan sopan dan tidak sopan, siapa yang menentukan? Yang menentukan adalah masyarakat atau orang lain. Ya, contohnya, misalkan makan ya. Dulu Budiah kecil itu selalu diajarin makan jangan sampai kecap atau bunyi ya. Kalau orang Jawa makan sambil bunyi itu kan tidak sopan. Ya kan? Makan sambil bunyi itu tidak sopan. Atau makan sambil bersendawa, gelegean. Habis makan banyak terus gelegean di depan orang, itu tidak sopan. Nah, itu namanya norma kesopanan ya. Jadi, kalau kamu dinilai sama orang lain sopan dan tidak sopan, atau tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat, berarti itu adalah norma kesopanan. Tetapi norma ini berbeda antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Contoh, di Jawa, kita di Pulau Jawa, itu kalau makan sambil gelegean, setelah makan gelegean, itu dianggap tidak sopan. Tetapi berbeda di Sumatera, ada satu suku di Sumatera, ya, Budiah lupa namanya sukunya. Itu kalau
kebalikannya sama orang Jawa. Misalkan kamu di Jawa ngambil makan terlalu banyak, itu tidak sopan. Terus habis makan bersendawa, itu tidak sopan. Tetapi di luar Jawa, di Sumatera itu ada ya, kalau kamu makannya ambilnya terlalu sedikit, itu dianggap tidak sopan. Kenapa? Karena tidak menghormati orang yang masak. Atau orang yang bersendawa ketika makan, setelah makan, itu dianggap menghormati orang yang sudah memasakkan. Tandanya masakan itu enak sehingga kamu tuh makannya sampai kenyang gitu ya, sambil bersendawa. Itu dianggap sopan karena tadi ya norma kesopanan itu berbeda antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Karena kebiasaannya juga berbeda. Sama ketika orang Jawa, kalau kamu jalan di depannya orang tua, itu kan membungkuk. Ya. Sekarang sih coba sih masih ada nggak anak-anak yang begitu? Kamu kayak gitu nggak ya? Kalau orang Jawa jalan di depannya orang tua itu membungkuk. Nah, kalau tidak membungkuk itu dianggap tidak sopan oleh orang Jawa. Coba kalau kamu orang luar Jawa ya, orang luar Jawa datang ke Jawa tidak tahu unggah-ungguh Jawa, kemudian dicap tidak sopan. Itu tidak tahu karena apa? Kebiasaan kamu sebagai orang luar Jawa itu tidak seperti itu. Jadi norma kesopanan ini berbeda-beda antara masyarakat satu dengan masyarakat lain karena kebiasaannya berbeda. Gitu ya. Nah, sudah dibahas dua, kesusilaan adalah hati nurani, kemudian kesopanan dari kebiasaan sehari-hari masyarakat. Yang ketiga adalah agama. Norma agama adalah peraturan-peraturan yang berasal dari wahyu Allah atau Tuhan. Jadi kita agama Islam ya, ada peraturannya. Apa? Contohnya, kita harus sholat 5 waktu. Kemudian bagi laki-laki harus sholat Jumat. Tidak boleh mencuri, tidak boleh minum alkohol, tidak boleh makan daging babi. Ya kan? Menjauhi hal-hal yang dilarang, menjauhi hal-hal haram, dan melaksanakan perintah yang baik. Gitu ya. Jadi norma agama adalah peraturan yang dibuat oleh Allah gitu. Contohnya pelanggarannya adalah tidak beribadah. Kemudian yang keempat adalah norma hukum. Nah, ini norma yang paling mengikat. Kalau dari kesusilaan, kesopanan dan agama, kalau kamu melanggar, sanksinya itu tidak terlalu berat atau tidak terlihat ya. Misalkan kamu tidak sholat, itu melanggar norma agama, tetapi sanksinya nanti sama Allah kayak gitu ya. Nah, kalau yang orang tuanya ketat di rumah, tidak sholat, dipukul, itu berarti sudah dapat sanksi. Tapi kalau misalkan kamu di perjalanan tidak sholat, orang tuamu tidak tahu, harusnya kamu dibilangi, dinasehati, tapi ternyata tidak melaksanakannya. Nah, hukumannya apa? Hukumannya akan sesuai dengan Allah yang kasih gitu ya. Yang keempat, kalau norma hukum bedanya adalah asalnya dari peraturan yang tertulis sudah ada bukunya, pasal ini kalau kamu melanggar mendapatkan hukuman ini, kayak gitu ya. Mencuri, membunuh, kemudian apalagi misalkan melanggar hak asasi manusia gitu ya, melecehkan temannya, berbicara tidak sopan dan lain sebagainya, itu ada hukumannya. Nah, contohnya adalah mencuri, membunuh dan lain sebagainya. Ini yang paling mengikat. Nah, kira-kira sanksi apa yang diberikan jika melanggar norma? Nah, kalau ini biasanya sanksinya adalah digunjing ya, ditegur. Kemudian kesopanan juga ditegur dan digunjing. Kalau kamu tidak sopan, dibilang kayak bocah ora sopan temen kayak gitu ya. Biasanya digitu. Atau diasingkan. Paling parahnya diasingkan ya. Kamu diasingkan dari kelompok masyarakatmu. Kemudian kalau norma agama, sanksinya adalah mendapatkan dosa. Tapi tidak tertulis. Oke. Kemudian kalau hukum ini mendapatkan hukuman.
Hukumannya apa biasanya kalau norma hukum? Di penjara. Gitu ya. Jadi ketika melanggar norma itu kita punya hukuman. Nah, hukumannya apa? Ketika kita melanggar norma kesusilaan, kita hanya ditegur. Yang menegur siapa? Kalau orang lain tahu, berarti ditegur orang lain. Tapi kalau kamu tahu dirimu sendiri, harusnya kamu menegur dirimu sendiri. Kalau kesopanan, sanksinya ditegur orang lain, orang sopan kayak gitu ya. Atau dibilangin di belakang, diguncing. Atau bahkan diasingkan. Dijauhi teman-temanmu, dijauhi oleh masyarakat. Karena kamu tidak sopan terhadap masyarakat. Gitu ya. Kemudian agama itu mendapatkan dosa, otomatis kamu melanggar. Nah, hukum mendapatkan hukuman atau dipenjara. Nah, sanksi itu adalah hukuman gitu ya. Sanksi itu adalah hukuman jika kamu melanggar norma. Ada yang tanyakan dulu sampai sini? Ada yang tanyakan dulu sampai sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, dilanjut. Fungsi norma. Nah, tadi aturan itu buat apa toh? Nah, aturan itu dibuat untuk pedoman bertingkah laku. Jadi kita punya pedoman untuk melakukan kegiatan. Misalkan norma hukum dalam lalu lintas ya. Di lalu lintas pedomannya apa? Kita harus pakai helm, kemudian bawa SIM, bawa STNK, terus berjalan di jalur yang benar, ketika ada lampu merah berhenti, lampu hijau jalan gitu. Itu punya pedoman. Ke norma agama kamu punya pedoman hidup ya, harus sholat, kemudian minta kepada Allah, setelah itu menghormati orang tua dan lain sebagainya. Itu sebagai pedoman kita bertingkah laku. Nah, yang kedua, menjaga kerukunan masyarakat. Coba bayangkan kalau di dalam masyarakat tidak ada peraturan, otomatis semakin acak-acakan gitu ya. Orang seenaknya menuduh orang lain gitu ya. Orang seenaknya mencuri, tidak ada hukumannya. Atau orang seenaknya menghina orang lain tanpa melihat norma kesopanan. Atau mengecek-ngecek kayak gitu ya. Jadi tidak ada peraturannya, makanya kerukunannya tidak terjaga. Nah, yang ketiga sebagai pengendalian sosial. Jadi mengendalikan, kamu dikendalikan sama ya, menjaga kerukunan. Kamu dikendalikan biar tidak brutal ya. Coba uang ada aturan saja, kadang masih ada ya di jalan itu anak-anak trek-trekan ya, ya kayak umur-umur kalian gitu ya. Budia pernah dapat cerita temannya Budia ngajar di Semarang bawah di daerah kota itu ya, karena orang-orangnya anak-anaknya dekat dengan laut, kehidupannya keras. Jadi katanya itu muridnya temannya Budia yang ngajar di bawah itu ikut geng motor ya. Jadi anak SMP sudah ikut geng motor. Padahal sudah ada aturannya, tidak boleh naik trek-trekan kayak gitu, tapi masih ada yang melanggar kayak gitu. Nah, norma itu digunakan sebagai pengendalian. Misalkan ada polisi melihat anak kecil sudah trek-trekan, kemudian jalan-jalan kebut-kebutan di jalan, mengganggu lalu lintas dan lain sebagainya, itu langsung diberi sanksi karena sebagai pengendalian sosial. Gitu ya, ada yang ditanyakan sampai sini? Nah, jika tidak ada yang ditanyakan, coba tuliskan aturan yang diterapkan di keluargamu, di sekolah, dan di lingkungan masyarakatmu. Kalau misalkan kamu belum memahami peraturan yang ada di sekolah SMP, kamu bisa melakukan apa? Menuliskan aturan-aturan yang ada di sekolahmu SD dulu ya. Peraturannya misalkan di sekolah harus berangkat tepat waktu, kemudian pakai seragam dan sebagainya. Coba dituliskan di buku aturan-aturan atau norma yang ada di keluargamu, yang ada di sekolah, dan yang ada di masyarakat. Nah, pernahkah kamu langgar aturan tersebut? Nah, pernah apa tidak? Kalau pernah, sanksinya apa ya? Udah tambahin. Kalau pernah, sanksi apa yang kamu dapatkan?
Gini ya, ada yang tanyakan sampai sini? Silakan, waktunya masih 15 menit untuk pembelajaran PKN. Jadi, kamu tuliskan aturan-aturan yang diterapkan di dalam keluargamu, di sekolahmu, baik sekolahmu yang dulu atau yang SMP. Kalau belum tahu yang di SMP, silahkan peraturan sekolah secara global saja, secara umum. Dan yang ada di masyarakat, di lingkungan RT RW-mu, misalkan tamu harus lapor 24 jam atau yang lainnya, gitu ya. Sekarang lagi masa pandemi, harus pakai masker dan lain sebagainya. Coba tulis aturan-aturan yang diterapkan di lingkungan keluargamu, sekolah dan masyarakat. Kemudian pertanyaannya adalah, pernahkah kamu langgar aturan tersebut? Nah, kalau pernah, sanksi apa yang kamu dapatkan ketika kamu melanggar? Misalkan di keluarga itu harusnya mandi sebelum jam 5, tetapi kamu mandinya maghrib-maghrib. Terus sanksi apa yang kamu dapatkan dari orang tua? Paham ya sampai sini ya? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, Budia sambil ngabsen lagi sebentar. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.